Ya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Ustadz. Pembahasan tema Mahdawiyah pada pertemuan kelima ini sangat padat sekali ya. Kalau anak-anak sekarang dia tuh daging banget Ustadz. Oke. Di sini saya melihat tadi Ustadz menegaskan tentang undang-undang takwiniyah, atau mungkin kalau kita di Ustadz bilang juga ada hukum kausalitas ya, hukum sebab akibat. Iya, betul. Dimana kalau kita pelajari di sekolah gitu kan, bahwa semua atau benda-benda di dunia ini bergerak mengitari galaksi Bima Sakti ya. Apabila keluar dari rotasinya maka hancur. Nah, kemudian tadi saya dengar juga Ustadz menjelaskan bahwa setelah terjadi kemaslahatan ya, bahwa bumi ini dipimpin atau dipimpin oleh Imam Mahdi ya, yang orang-orang soleh ini. Kemudian nanti ada masanya bahwa Imam Mahdi ini akan meninggal. Nah, kalau kemarin kan saya menangkapnya, mohon maaf ya Ustadz ya, dengan keterbatasan pemahaman saya menangkapnya bahwa dunia ini akan sampai akhir zaman itu kemaslahatan itu terjadi gitu. Ternyata pada tema hari ini saya menangkapnya bahwa setelah kemaslahatan itu terjadi, dunia itu sejahtera, dunia itu penuh dengan keadilan. Nah, kemudian Imam Mahdi pada masanya akan diwafatkan, dan setelah itu akan terjadi kehancuran lagi. Dan mungkin kalau kita pelajari di sekolah itu ada yang ini pemahaman kami di ini ya, yang di pelajaran agama Islam di sekolah itu akan ditiupkan sangkakala gitu kan, bahwa pada saat itu dunia akan hancur. Tiupan sangkakala yang pertama itu menewaskan seluruh manusia kecuali orang-orang yang diinginkan oleh Allah. Kemudian sangkakala yang kedua hingga sangkakala yang ketiga, seperti Ustadz. Jadi seperti itu. Jadi yang sini saya mohon mungkin lebih detail lagi biar saya juga nggak salah menafsirkan. Jadi setelah terjadi kemaslahatan selama masa dunia ini dipimpin oleh orang-orang yang soleh, ada masanya Imam Mahdi ini akan wafat. Seperti itu. Setelah itu baru terjadi kehancuran. Mohon penjelasan lebih detail lagi Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama tentang kehancuran total dunia atau kehancuran yang namanya materi. Jadi kehancuran total materi itu disebut dengan kiamat. Dan hari kiamat itu disebut hari, bukan satu hari. Walaupun namanya yaumul kiamat, tapi bukan satu hari. Bisa jadi ribuan tahun. Dan bisa jadi itu pun berbeda-beda tergantung keimanan seseorang. Ada yang cepat dihisabnya, ada yang lambat. Ya, tergantung keimanan, ketakwaan seseorang. Yang jelas bisa cukup lama. Bahkan juga ada yang tidak mengalami hari kiamat, langsung masuk ke surga. Dia tidak mengalami sama sekali. Semua tergantung pada keimanannya sendiri. Ya, kemudian kalau kita melihat hadis yang berbunyi laulal hujjah la sakhatil ardu bi aliha, kalau tidak ada imam hujjah, imam zaman, imam semua sudah meninggal, sudah tidak ada, maka akan hancur dunia ini. La sakhatil ardu, dunia sakhat, runtuh bi ahliha, dengan semua penduduknya, dengan semua isinya. Yang terjadi kiamat. Artinya bahwa ketika masih ada imam hujjah, imam zaman, tidak akan terjadi kiamat. Dari sisi dalil Quran, ini bentuk dalilnya, buktinya tentang bahwa kiamat tidak akan terjadi kecuali setelah tidak ada lagi imam zaman. Semua imam sudah tiada. Dari sisi dalil, dari sisi dalil akli, karena kiamat adalah siksaan dari Allah, bukan siksaan. Kan ada siksaan ibtidai, siksaan tanpa alasan, ada siksaan tanpa dengan alasan. Tentu kiamat terjadi dengan alasan, ya. Ada hukum kausalitasnya, yaitu ketika sudah tidak ada imam zaman lagi, di mana pada masa imam zaman berada, mereka menyembunyikan kemunafikannya, tidak terang-terangan maksiat. Imam tidak ada, mereka terang-terangan. Itu biasa, ya. Pada masa para nabi pun begitu. Kalau pada masa Rasulullah, katakanlah kita ambil pada masa termasa Rasulullah. Ketika ya sahabat Nabi,
Pada masa Nabi menampak taat, ikut sholat, berjamaah, ikut perang, kelihatannya taat. Sebagian menyembunyikan kemunafikannya. Pas Nabi nggak ada, muncullah kemunafikannya. Nabi nggak ada, begitu. Pada masa Imam Ali gitu juga, ya. Sebagian taat pada Imam Ali. Di masa Imam Ali, Imam nggak ada, bisa membantai Imam Hasan, Imam Husain, dan begitu seterusnya. Ya. Sampai pada masa Imam Khomeini. Pada masa Imam Khomeini taat, mendapat kesediaannya, beliau tidak ada, muncul lagi, begitu setiap imam begitu. Sehingga nanti pada masa imam zaman pun, karena beliau menegakkan keadilan dengan syariat yang hakiki, yang nyata, tanpa pengajian lagi, beliau tanpa sidang lagi, kena dengan hukum realita, ya, dengan kemampuannya mengetahui kejahatan seorang. Ya, ketika berbuat jahat, maka akan diadili. Nah, ketika kejahatan seperti itu diadili, nah banyak orang yang munafik itu menyembunyikan kenifakannya dalam hatinya. Tapi ada, bukan tadi masih zaman semuanya soleh, semuanya sholat, semuanya ikhlas, semuanya beriman, enggak. Ada orang-orang yang munafik, yang fasik itu cuma disembunyikan. Ketika imam zaman sudah tidak ada, nah mereka baru puas, baru bebas. Seperti di masa, lihat Saudi sekarang ini. Saudi di masa-masa sebelumnya mereka berhijab, nggak ada bioskop, nggak ada netclub, rapi, bersih, kelihatan sholat, kelihatannya rapi. Sekarang pas dibuka aja kelihatan siapa yang iman, siapa yang beriman, siapa yang fasik, begitu. Jelas ya? Nah, pada masa imam begitu. Kalau sebelum zaman nanti banyak orang yang menyembunyikan munafikannya, pas imam meninggal dia tampakkan sampai pada tingkat tertentu, ya Allah turunkan hari kiamat, turunkan bencana. Ya, ditiupkan dah sangkakala. Itu ditiupkan artinya diturunkan bencana. Sebab tugas malaikat itu ada yang tugas menurunkan hujan, menurunkan panas, ada yang tugasnya menurunkan bencana. Nah, turunnya bencana bukan tanpa sebab, ada sebab. Sebab-sebab sudah memuncak sekali pada tingkat tertentu, maka datanglah undang-undang. Jadi undang-undang Allah itu seperti orang manusia. Ketika ibu misalnya, kita punya anak nakal, sekali dikasih peringatan, baik-baik nak, jangan ini ya, dikasih nasihat. 2 kali keras dikit, 3 kali, paling 10 kali ya diusir. Kalau sudah terlaluan, anak sudah besar, diusir. Ya, Nabi Nuh mengusir anaknya, sudah diusir. Innahu laisa min ahlik, diusir. Begitu. Dan undang-undang manusia begitu. 2 kali peringatan. Kalau sudah keterlaluan, baik itu di pesantren, di sekolah, di asrama, ya, yang kuliah di luar negeri, ketika sudah keterlaluan ya diusir. Allah juga ketika sudah keterlaluan pada masa imam zaman nanti, ya, akan diturunkan bencana berupa tiupan sangkakala dan terjadi kiamat. Kiamat terjadi itu hanya orang yang fasik, yang zalim, yang mengalami terjadi kiamat yang sangat dahsyat, ya, sebagai langkah untuk kehancuran materi secara total, hancur semuanya, dimakin lagi baru menuju ke alam mahsyar, maka alam hisab sampai ke hari hari akhirat, yaitu surga dan neraka. Ya, itu yang sepahami begitu. Jadi ketika di masa imam zaman nanti masih lama kiamat, ya, karena ada roj'ah. Roj'ah itu perlu kita bahas juga. Itu bahasan detail, ada Qur'annya, ayatnya, ada hadisnya, dan juga panjang, perlu kita kaji dengan seksama insyaallah. Dan kaitan roj'ah dengan imam zaman sangat erat sekali, sangat erat. Kita ada doa al-had kita baca di setiap pagi. Itu juga perlu kita pahami karena terkait dengan janji setia pada imam zaman dan ada roj'ah di situ. Ya, insyaallah kita bisa bahas dalam kesempatan insyaallah. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Ya, kalau ada yang masih mengganjal ini silakan. Berarti memang tetap orang itu tetap ada ya. Orang munafik itu tetap ada. Tetap ada, iya, iya. Dengan segala kepemimpinan imam zaman hingga waktunya dia imam zaman wafat, kemudian mereka seperti pada yang tadi ceritakan pada kisahnya Imam Ali dan yang Paulus sebelumnya. Iya. Dan kemunafikan, kesolehan itu bertingkat-tingkat, bergradasi. Kemusyrikan juga bergradasi. Sampai kita sekarang ini, kita menurut kacamata para Eropa, Imam Masyum kita masih musyrik. Kita masih munafik, kacamata mereka. Itu sangat berat sekali. Ya, karena kalau kita melihat tanda-tanda munafik dari kecil sampai yang besar, kita terapkan, kita masih. Kalau sholatnya males, tanda munafik nggak? Mau sholat males, berat, masih tanda munafik. Cuma dimaaf insyaallah. Kita masih suka makan enak, masih suka ke restoran, suka ini, suka itu, suka pakaian bagus, suka mobil ini. Masih musyrik nggak? Masih musyrik.
kacamata urafa. Cuma tingkatan musyrikan yang dimaaf insya Allah. Ya, insya Allah. Ada soal yang lain, dipersilakan. Ada ayat yang berbunyi wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Wa ma yu'minu aktsaruhum, kebanyakan orang beriman enggak beriman. Nah, gimana orang beriman kebanyakan beriman? Illa wa hum musyrikun, mereka masih musyrik. Itu artinya imannya itu belum sepenuhnya salah dengan irada Allah. Allah bilang jangan makan makruh, kita masih makan makruh. Jangan condong ke sini, kita masih condong. Walaupun yang mubah, ini masih musyrik pada tingkatan yang tinggi. Tapi dimaaf insya Allah. Kalau dibiarkan terus sampai hanya lupa, sampai ke musyrik yang besar. Dari kecil sampai yang besar. Ya. Jadi persilakan Bapak. Dengan segala hormat Ustaz, ini nyimpang dari bahasan yang Ustaz sampaikan. Cuma ini merupakan kebutuhan, sepertinya saya tanyakan juga sama Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ragu dengan ungkapan-ungkapan yang sudah saya ucapkan ketika memberikan hadiah pada junjungan pada Rasulullah, kemudian kepada kedua orang tua, dan juga kepada anak-anak. Jadi ada tiga bagian hadiah kepada Rasulullah, pada orang tua. Kalau yang ketiga ya merupakan juga doa. Yang saya minta dibimbing adalah kalimat yang benar sebagai pengantar redaksi untuk permohonan ini. Itu Ustaz, misalnya salah satu contohnya, mohon maaf Ustaz ya, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wal a'imatul mayamin wal jamil anbiya'i wal mursalin wasiddiqina wassolihin wasuhadai wat tabi'in wal ulama'i wal ahli wal malaikatil muqarrabin, seterusnya kepada mukminin dan mukminat. Itu kata pengantar yang saya lafazkan untuk tujuan hadiah tersebut, misalnya seperti itu. Dan yang kemudian kepada orang tua dan kepada anak-anak, mohon dibimbing Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ucapan pengiring hadiah pahala untuk Rasulullah, untuk para ma'asumin, untuk orang tua, untuk yang lainnya, boleh dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau bahasa yang lain ataupun bahasa Arab, nggak apa-apa, dibolehkan dengan bahasa apa saja. Allah paham dan Allah menerima. Ya, dengan bahasa apa saja boleh. Ya, misalnya, ya Allah, saya ingin memberikan hadiah bacaan saya ini, bacaan Fatihah, Yasin untuk Rasulullah, untuk para ma'asumin, untuk para imam ma'asum, untuk misalnya para ulama, para syuhada, kemudian untuk orang tua saya, untuk family saya. Sampaikan ya Allah, membaca Al-Fatihah. Boleh dengan bahasa Indonesia, boleh dengan bahasa yang lain. Nah, tadi yang antum bacakan sudah benar, seperti itu. Yang penting paham maksudnya. Walaupun tidak paham satu persatu maknanya, per kalimat, per kata, ketika paham global maksudnya nggak apa-apa. Ya, cuma kalau lebih paham maksudnya per kata, ila hadrati apa maknanya, al-mustafa apa maknanya, ila ruhi apa maknanya, satu persatu paham sehingga sempurna, itu lebih bagus. Kalaupun nggak paham, lebih globalnya untuk tujuan memberikan hadiah, pengantar memberikan hadiah, nggak apa-apa dan sah dan boleh dan akan sampai. Yang dibacakan sudah benar dan nggak ada masalah insya Allah. Ya. Afwan. Tes satu. Jadi saya mau bertanya juga nih, mungkin menyambung dari pembicaraan tadi, apa pertanyaan tadi. Saya pernah dengar itu apa, ketika Imam Mahdi muncul, justru pengikutnya itu, yang ikut Imam Mahdi itu sangat sedikit. Pengikut Imam Mahdi itu sangat sedikit. Saya malah terbayang ketika Imam Husain mengirim Muslim bin Aqil ke Kufah. Jadi ketika itu penduduk Kufah itu euforia gitu untuk menyambut kedatangan Imam Husain, utusan Imam Husain.
Tapi ketika muslimin akhir sampai di sana dan ditakut-takuti oleh penguasa saat itu ternyata yang muslimin akhir itu jadi seorang diri sendirian terasing di sana gitu. Saya melihat ketika Imam Mahdi muncul dan dalam sebuah riwayat pengikutnya itu sangat sedikit sekali yang ikut Imam Mahdi itu. Ini penjelasan gimana Ustaz? Jadi ketika pengikut Imam Mahdi ternyata sangat sedikit, ini pengikut Ahlul Bait ternyata sebenarnya kan banyak gitu. Ternyata ketika Imam Mahdi muncul itu ternyata sangat sedikit. Gimana Ustaz penjelasannya? Iya. Jadi ungkapan sedikit atau banyak itu istilahnya bin nisbah ketika dibandingkan. Dengan dibandingkan, ini bisa sedikit, bisa banyak. Misalnya ketika kita membandingkan uang 1 juta dibandingkan dengan uang 1 triliun. Uang 1 juta sedikit atau banyak? Dikit banget. 1 juta dibanding 1 triliun. Ya nggak ada apa-apa 1 juta dengan 1 triliun. 1 juta sedikit. Tapi 1 juta dibandingkan dengan 1.000 rupiah banyak mana? Banyak nggak 1 juta? Ya banyak. Begitu. Jadi binisbah ketika dibandingkan. Misalnya tentang pengikut Imam Husain di masa itu segitu. Nanti pengikut Imam Zaman lebih banyak lagi. Kalau dibandingkan ya pengikut Imam Husain sangat sedikit. Pengikut Imam Zaman dia akan lebih banyak. Ketika dibandingkan maka kelihatan sedikit dan banyaknya. Seperti itu. Tapi yang penting bukan masalah itu, bukan sedikit banyaknya. Yang penting kadarnya, kadar yang lazim, kadar yang seharusnya, atau ukuran takaran yang sudah cukup untuk mengadakan revolusi. Misalnya pada masa revolusi Imam Khomeini, berapa orang yang mendukung? Ulama saja banyak yang nggak mendukung, sedikit sekali. Sampai ketika Imam Khomeini ditanya, mana pengikut antum? Kata Imam Khomeini, pengikut ana sekarang sedang menyusu di ibunya masing-masing. Begitu. Ya perjalanan masih panjang, ternyata betul itu Imam Khomeini luar biasa. Banyak tapi masih dalam susuan ibunya. Nah, nanti pada masa zaman, pada masa imam sebelumnya pun, Imam Ali, Imam Hasan dan seterusnya, ketika pada kadar tertentu sekalipun sedikit jumlahnya, tapi sudah mencapai kadar bisa bangkit, akan bangkit. Kalau istilah zakat sudah mencapai nisabnya, baru bayar zakat. Ketika belum sampai nisabnya pada kadar tertentu yang bisa bangkit. Baik Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain, kadar masih kurang, belum sampai pada tataran yang bisa bangkit, maka nggak bisa bangkit. Begitu semuanya. Nah, pada masa Imam Zaman, Imam Mahdi, nanti kadarnya sudah cukup. Pengikutnya 313 orang itu komando-komandonya untuk menyebar menjadi pemimpin dan komandan di seluruh dunia. Pengikutnya banyak sekali, di bawahnya ada laki, ada perempuan di setiap negara. Itu nggak dirinci memang. Tapi hadis menjelaskan hanya bahwa pengikut beliau 313 orang. Itu orang-orang yang besar, komandonya, para ulama yang sempurna pengetahuannya, yang sangat dalam pengetahuannya. Tapi anak buahnya sangat banyak dan kita nggak tahu karena bertambah terus. Seperti itu. Seperti para malaikat juga, misalnya malaikat Israel penjemput nyawa, kan satu malaikat. Gimana jemput nyawa cuma satu malaikat? Nah kan jemput nyawa bisa berbarengan di dunia ini. Satu saat bisa ratusan orang. Gimana satu orang? Enggak, bukan Israel doang. Dia tuh komandannya, pemimpinnya. Sedangkan pembantunya ya miliaran, ya banyak sekali. Begitu. Imam Zaman begitu, pembantunya banyak, tapi komando tertentu yang khusus, pasukan khusus hanya 313 orang. Ya, seperti itu. Jadi banyak, ya. Kalau pendekatan sedikit tapi sudah mencapai nisabnya, sudah baris kadar tertentu sehingga bisa bangkit. Sekarang kenapa nggak bangkit? Karena belum sampai nisabnya, belum sampai kadar di mana masyarakat sadar juga pengikutnya setianya belum sampai mencapai yang diinginkan. Itu yang Anda pahami seperti itu, ya. Ya, alhamdulillah sama-sama kita telah menuntaskan kajian kita malam hari ini, kajian Mahadawiyah pertemuan ke-5. Semoga apa-apa yang telah disampaikan oleh guru kita bisa ambil manfaat dan kita jadikan bekal buat kita untuk kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya marilah sama-sama kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan baca doa al-faraj. Ya.
Ya, mudah-mudahan kajian kita ini membuka kajian-kajian di tempat yang lain, insya Allah, karena memang masih jarang. Kalau kajian-kajian semacam ini di Irak, di Iran, di Bandung sudah sangat semarak. Bukan saja kajian tentang Mahdawiyah, bahkan juga kegiatan-kegiatan yang mengarah ke arah Mahdawiyah. Persiapan sangat banyak, bermacam-macam. Dan juga buku-buku kitab-kitab banyak ditulis, ya cuma di kita masih sangat kurang. Ya, mudah-mudahan kita bisa melanjutkan terus, dan juga insyaallah majlis yang lain bisa meniru pengajian kita untuk mengkaji tentang Imam Zaman. Amin ya rabbal alamin. Kita baca doa fardu sama-sama. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, kekuatan iman, tambah ilmu, tambah iman, tambah takwa. Kita bisa melanjutkan kajian kita sampai pada akhir bahasan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli waliyikal Hujjat ibnil Hasan salawatuka alaihi wa ala abai fi hadhihi as-sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidhan وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوا على محمد وآل محمد. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajal farajahum. Sekian, mohon maaf, mohon doa selalu. Saya akhiri wala famikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.